Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan ibu dalam pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, seperti biasa, setelah kita berkumpul di Zoom meeting ini, silakan kita untuk berdoa bersama, membaca doa bersama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian ya, bagi kalian murid-murid ibu semuanya. Anak-anak ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi tetap kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan sampai semangat belajar kita berkurang karena pandemi ini. Jadi meskipun kita belajar tanpa bertatap muka, kita harus tetap semangat karena kalian harus menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar ya. Anak-anak sekalian, sebelum belajar seperti biasanya kita akan membaca dulu Asmaul Husna seperti yang biasa kita lakukan ya, seperti yang biasa kita lakukan sebelumnya. Silakan kita baca Asmaul Husnanya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Holik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Ali, ya Qobid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Muiz, ya Mudilu, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Hobir. Alhamdulillah, pembacaan Asmaul Husna telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian tidak lupa lagi ya, Asmaul Husna yang telah kalian pelajari harus selalu diingat dan selalu dibacakan setiap saat ya. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan pembiasaan yang kedua, yaitu membaca surat atau surat pendek dari Al-Quran. Hari ini kita akan membaca surat Al-Kafirun, karena surat Al-Kafirun telah kemarin kita pelajari. Jadi kita baca surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian ikuti ibu. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adim. Nah, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya, surat Al-Kafirunnya telah kita bacakan bersama-sama. Semoga kalian semuanya sudah hafal ya, sampai hafal di luar kepala dan bisa membacakannya dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, anak-anak ibu sekalian, mari kita lanjutkan ya pelajaran hari ini. Masih berkenaan dengan surat Al-Kafirun ya, masih berkenaan dengan surat Al-Kafirun. Kita ulas dulu pelajaran yang minggu kemarin. Kebetulan kita telah membahas mengenai surat Al-Kafirun, kemudian cara membaca surat Al-Kafirun pada minggu yang kemarin. Surat Al-Kafirun itu merupakan, kalian masih ingat surat Al-Kafirun itu surat keberapa?
Ya, surat Al-Kafirun itu merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran. Nah, kemudian ibu tanya lagi nih, kalian jangan sampai lupa. Surat Al-Kafirun itu apakah termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Ya, termasuk surat Makkiyah. Kenapa di surat Makkiyah? Ya, bagaimana? Ya, betul. Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Karena surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Ya, masih ingat kan? Kalau surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Jangan sampai lupa ya. Nah, barusan Apkar bilang seperti itu. Bagus Apkar ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian ada berapa ayat dalam surat Al-Kafirun itu? Nah, betul. Semuanya sudah tahu bahwa surat Al-Kafirun itu terdiri daripada 6 ayat. Nah, kemudian surat Al-Kafirun itu sendiri menceritakan tentang apa? Betul. Mengenai kemarin yang kita bahas itu mengenai toleransi antar umat beragama. Nah, kalian semua bisa tuh menjawab, berarti alhamdulillah kalian sudah paham ya. Kemudian kemarin kita juga telah membahas atau belajar mengenai cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, barusan kita telah membacanya, tapi kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi secara bersama-sama. Semoga kalian bisa melafalkannya kembali dengan benar. Ya, ikuti ibu ya semuanya. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul ya ayyuhal kafirun. Sip. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagus. Alhamdulillah semua sudah mengikuti dan ternyata semua sudah bisa ya. Mudah-mudahan tanpa dibantu oleh ibu kalian semuanya sudah bisa ya. Amin. Kalian makanya kemarin ada tugas dari ibu, mudah-mudahan kalian paham dengan tugas yang yang kemarin ibu berikan sehingga kalian bisa memahami daripada cara membaca surat Al-Kafirun itu sendiri. Nah, anak-anak, sehari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Tujuan pelajaran hari ini yaitu, kalian harus tahu ya, tujuan pelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu dan memahami arti dari surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian yang kedua, kalian bisa menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jadi kalian harus kedua hal tersebut harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pelajaran dari ibu hari ini ya. Jadi yang pertama kalian harus mengetahui arti daripada surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua kalian bisa menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, anak-anak, kita lanjut saja ya pelajaran yang pertama, yaitu kita akan masuk saja mengenai bagaimanakah cara kita memahami supaya kita bisa menjelaskan arti daripada surat Al-Kafirun itu sendiri. Silahkan simak apa yang ibu tunjukkan di layar monitor kalian masing-masing ya, di layar yang akan ibu presentasikan. Silakan kalian perhatikan. Nanti ada pertanyaan yang akan ibu ajukan setelah ibu mempresentasikan gambar yang akan kita pelajari hari ini berkenaan dengan materi hari ini. Silakan. Kalian sudah melihat? Kalian sudah melihat apa yang ibu tampilkan barusan?
Ya, yang Ibu tampilkan barusan itu merupakan ayat-ayat surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 beserta dengan artinya. Ya. Coba dari tampilan yang Ibu barusan tampilkan di layar, adakah pertanyaan kalian mengenai materi tersebut? Kalau ada pertanyaan mengenai materi tersebut, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Yang ada tanda pesan, silakan kalian tulis di sana. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah ada muncul beberapa yang bertanya. Nah, bagus. Nah, ini sudah ada 2 orang yang bertanya. Nah, kita mulai bahas dari pertanyaan yang pertama nih. Ada teman kita nih, Apkar katanya, Ibu, apakah surat Al-Kafirun itu seluruh ayatnya menjelaskan mengenai toleransi? Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Kemudian di sini ada lagi satu lagi. Nih, ada pertanyaan Rani nih. Kata Rani, Ibu, ayat manakah yang menunjukkan sikap yang harus kita miliki berkenaan dengan toleransi? Ternyata kalian hebat ya, anak-anak Ibu semuanya ternyata hebat. Di sini kalian sudah bisa menuliskan komentar ya, kemudian komentarnya bagus-bagus. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu. Nah, mengenai pertanyaan yang pertama, pertanyaan Apkar, Ibu, apakah semua ayat dalam surat Al-Kafirun itu menjelaskan mengenai toleransi? Nah, itu ya. Kemudian, yang pertanyaan yang kedua dari Rani, katanya, Ibu, ayat berapakah yang menunjukkan sikap toleransi dalam surat Al-Kafirun tersebut? Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai tayangan materi yang tadi kita lihat ya. Kita lihat lagi ya. Silakan kalian perhatikan lagi. Kita akan bahas dari mulai ayat yang pertama. Kita akan membahasnya satu persatu dulu mengenai bacaan surat Al-Kafirun, kemudian apakah arti dari bacaan ayat tersebut. Nah, kita akan bahas dulu ya, sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Nah, maaf tadi Ibu lupa ya, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan kalian mengisi daftar hadir sesuai dengan mengisi link yang telah Ibu bagikan di kolom komentar ya. Silakan kalian tinggal mengklik nama kalian masing-masing supaya Ibu dapat melihat siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, ya anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama yang tadi maksud Ibu. Kita akan mencoba untuk memahami dari arti surat Al-Kafirun. Nah, kita lihat ya. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan ya, kemudian sambil kalian perhatikan, kalian baca. Simak baik-baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, arti dari ayat ini adalah, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, itu seruan yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang kafir ya, orang-orang yang bukan atau di luar orang muslim ya, agama Islam. Kemudian yang ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, makna dari ayat ini bahwa dalam urusan akidah kita tidak boleh bertoleransi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa bertoleransi. Dalam kepercayaan masing-masing, dalam menjalankan ibadahnya, itu tidak boleh saling mengikuti. Misalkan kita kan ajaran Islam, diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa. Nah, kemudian ada orang di luar muslim yang cara beribadahnya berbeda dengan kita. Nah, kita sebagai seorang muslim
jangan atau tidak boleh mengikuti ajaran yang biasa mereka lakukan dalam ajaran agama mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh, karena itu merupakan akidah. Kalau akidah itu tidak boleh saling saling bekerja sama. Kalau akidah bekerja sama dalam akidah maksudnya, misalkan saling bertukar cara beribadah. Nah, seperti itu tidak boleh, ya, itu diharamkan. Nah, karena Nabi kita juga dengan ayat ini menjelaskan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Misalkan ada agama yang mereka itu cara beribadahnya menyembah berhala, misalkan seperti itu. Nah, kita tidak boleh mengikuti mereka karena itu bukan akidah kita, ya. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, arti dari ayat ini, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya apa, Ibu? Nah, maksudnya bahwa mereka itu agama yang di luar Islam tidak mungkin menjalankan ajaran agama kita. Adapun misalkan kalau seorang mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam. Nah, otomatis karena dia masuk ajaran Islam atau masuk agama Islam, otomatis dia harus menjalankan akidah atau ajaran agama Islam, seperti harus melaksanakan sholat, kemudian kita harus mengaji, berzakat, dan sebagainya. Nah, karena kenapa? Karena mereka sudah masuk agama Islam. Adapun mereka misalkan kalau bukan Islam atau non-Muslim, mereka tidak mungkin melaksanakan atau melakukan ibadah atau tata cara ibadah yang kita laksanakan, ya. Karena berbeda akidah. Nah, kemudian ayat berikutnya, ke ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Nah, artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh beribadah selain dengan menggunakan atau cara-cara beribadah agama kita. Misalkan, kalian punya teman nih, teman kalian itu beragama non-muslim. Nah, mereka melaksanakan ibadahnya itu berbeda dengan yang kita lakukan. Nah, kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh. Itu haram, dosa, tidak boleh. Jadi, kita ikuti ajaran agama kita saja. Jadi, jangan mengikuti cara orang lain dalam menjalankan ibadah mereka kalau di luar agama kita. Nah, itu. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, itu sebaliknya dari pernyataan yang Ibu tadi bacakan. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul adim. Nah, ini ayat yang ke-6 nih. Kita wajib bahas. Untukmu agamamu, maksud Ibu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya di sini apa? Nah, itu tadi yang menjelaskan mengenai toleransi. Jadi misalkan kalau kita berbeda agama, kita jangan saling memusuhi, kita jangan saling menyakiti. Nah, tidak boleh, karena itu kata Nabi. Nabi kita mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi masing-masing kita menjalankan ajaran agama masing-masing. Tidak boleh mencampur adukan, tidak boleh saling misalkan bertukar cara beribadah, itu tidak boleh. Nah, ayat yang ke-6 ini yang merupakan atau yang menunjukkan sikap toleransi kita mengenai bagaimana cara kita menghargai, menghormati agama selain agama Islam. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh mengikuti tata cara ajaran agama selain agama yang kita anut, yaitu agama Islam.
Nah, itu anak-anak penjelasan dari Ibu ya mengenai materi hari ini. Itu adalah ayat-ayat surat Al-Kafirun beserta dengan artinya, kemudian juga sekaligus dengan makna yang terkandung dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan barusan. Dan kembali kepada pertanyaan teman kita tadi, teman kita yaitu Rani dengan Apkar, yang katanya Rani itu tadi yang pertanyaan tadi oleh Rani, Ibu, apakah seluruh daripada surat Al-Kafirun itu mengandung semuanya itu sikap toleransi? Hampir semuanya itu jawabannya secara keseluruhan memang itu menceritakan, itu sebenarnya menceritakan ketika yang Ibu kemarin jelaskan itu asbabul nuzulnya itu bahwa ketika Nabi itu mengadakan musyawarah dengan orang-orang Quraisy yaitu ya. Jadi dari maka turunlah ayat ini bahwa kita harus bertoleransi dengan orang yang atau apa itu, kita harus memberi kesempatan kepada mereka untuk menjalankan kepercayaan mereka masing-masing, tidak mengganggu, tidak melukai, artinya seperti itu. Tapi kita juga harus tetap pada akidah kita, tidak boleh mengikuti ajaran agama mereka. Nah, sebenarnya arti makna dari semuanya hampir memang mengarah ke sana. Cuma yang lebih tepatnya ayat yang mengajarkan atau menunjukkan atau mengarahkan kita untuk bersikap toleransi ini adalah ayat yang ke-6 tadi. Nah, ini berkenaan dengan pertanyaan Apkar. Kata Apkar tadi, Ibu, ayat manakah yang menunjukkan atau yang mengharuskan kita bersikap toleransi? Nah, Apkar ini jawabannya, yaitu ayat ke-6. Lakum dinukum wal yadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Nah, anak-anak, itu mengenai arti dan makna dari surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan dengan sekilas penjelasan Ibu kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian bisa menuliskan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, ini Ibu tugaskan saja untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini, silakan kalian tulis saja surat ayat 1 sampai dengan ayat 6 dari surat Al-Kafirun itu ya, nanti di buku tugas kalian. Nah, setelah itu nanti kita kumpulkan, nanti Ibu nilai ya. Ingat ya, cara penulisan yang telah Ibu ajarkan kepada kalian, cara penulisan, bagaimana cara penulisan Arab yang betul dan benar ya. Setelah Ibu ajarkan, masih ingat harus ditulis dengan rapi, kemudian diawali dengan bismillah, kemudian penulisannya itu kalau tulisan Latin itu dari kanan, kalau tulisan Arab itu dari sebelah kiri, dibiasakannya seperti itu. Kemudian ada yang huruf yang harus sesuai dengan tata cara yang telah Ibu ajarkan. Nah, itu harus kalian praktekkan ya dengan menuliskan ayat surat Al-Kafirun ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan kemudian kita lanjutkan lagi anak-anak dari yang tadi surat Al-Kafirun itu. Nanti kalian silakan ya tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya, Ibu nanti akan memberikan potongan-potongan ayat ya. Nah, yang nantinya silakan kalian tulis dari arti surat Al-Kafirun itu. Dari setiap potongan itu nanti kalian buat kartu kata yang memuat satu kata, itu satu kartu yang memuat dari arti dari surat Al-Kafirun dari urutan ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-6. Artinya itu nanti Ibu tunjukkan di presentasi layar ya. Nah, kalian lihat, kemudian kalian tuliskan kembali di kartu-kartu ya. Kalian buat kartu-kartu ya yang ukurannya tergantung kalian aja, sesuaikan. Nanti kartu-kartu itu kalian buat kelompok ya, susunkan sehingga menjadi makna atau arti surat Al-Kafirun yang dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang betul. Jadi yang betul ya, yang sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian.
Nah, itu ya. Jadi, seperti yang tugas yang kemarin. Nah, cuma untuk hari ini, kalau kemarin kan kalian membuat kaligrafi ya untuk surat Al-Kafirun, kalau sekarang kalian silakan tuliskan lagi surat Al-Kafirunnya di karton, kemudian, kelompoknya yang kemarin saja ya, kelompoknya yang satu kelompok ada 4 orang. Nah, silakan kalian bekerja sama, tapi jangan lupa ya ikuti protokol kesehatannya. Nah, kalian buat, eee tulis, kalian tulis surat Al-Kafirunnya, kemudian kalian tulis artinya itu dari, susunan kartu kata yang telah kalian buat tadi, yang nanti Ibu akan contohkan. Nanti ini di sini Ibu akan tampilkan, ya. Nah, ini anak-anak. Nah, ini ya potongan kata-katanya yang harus kalian buat. Silakan kalian buat sesuai dengan kata-kata yang telah Ibu ini nih sudah kasih di garis-garis ya. Silakan sesuaikan saja seperti ini. Nanti silakan kalian susunkan sehingga menjadi arti surat Al-Kafirun yang benar. Nah, tugasnya kalau setelah beres nanti kalian fotokan dan kalian kirimkan ke WA grup ya. Nanti kalau yang sudah silakan langsung saja. Tidak usah menunggu minggu depan, silakan bisa kalian kerjakan. Itu anak-anak ya, silakan. Nah, ini. Silakan Ibu tampilkan dulu. Nah, Ibu tampilkan dulu. Nah, ini. Nah, anak-anak itu adalah untuk hari ini, pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa memahami maksud dari tujuan pembelajaran tadi. Yaitu yang pertama, kalian harus sudah tahu nih, sekarang sudah belajar arti dari surat Al-Kafirun itu apa. Kemudian makna yang terkandung dari surat Al-Kafirun itu juga apa, sehingga kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian kalian juga bisa menuliskan surat Al-Kafirun dengan betul dan benar, ya, sesuai kaidah dan aturan. Nah, kemudian kalian juga jangan lupa ya, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar lagi bersama seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Nah, anak-anak untuk hari ini itu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti biasa, terima kasih atas perhatian kalian, waktu kalian. Nah, seperti biasa, marilah kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama setelah kita melakukan pelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk hari ini sekian anak-anak. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.